hal yang ini maaf saya kemana-mana ya, maaf. Biasa. Saya sering kali obrol kata maaf ya. Makanya saya cek mana-mana. Jadi ini kalau dikaitkan dengan ini Mas, wacana dan praktika dari aspek yang udah Mas jelaskan tadi semua, gimana tuh Mas? Wacana dan praktika sebetulnya akan kelihatan setelah kita ngobrol teknis, baik yang sifatnya tadi ya, hal-hal yang sifatnya struktural maupun aspek historisitas atau diakronis, tapi dalam begini, adanya keterkaitan yang real, keterkaitan real sebetulnya. Ini saya ingin sampai di sana sebetulnya. Jadi waktu kita bicara tentang, atau gini sederhananya, ini tapi saya tidak tahu Pak, ini saya salah nggak bicara di umum mengenai konsep-konsep kurikulum gitu ya. Banyak sekali konsep, saya katakan bahkan bukan kurikulum, bahkan yang lebih di atas itu kita kan punya konsep-konsep yang nasional ya. Ini tanpa masuk apa, tapi secara konseptual sudah nggak, ini sempurna sekali nih, sampai apa, tidak habis rasa harum melihat itu gitu. Sempurna sekali ini apa, konsep-konsep apa namanya KKNI apa itu ya, ya termasuk sebut juga saya kira, tapi ini saya kira kita objektif ya, tapi kenyataan di lapangan. Nah ini keterkaitan antara sesuatu yang konseptual, teoretika dalam pengertian ini maksudnya sifatnya konseptual dan sifatnya apa namanya pengetahuan di balik yang praktis. Ini sekarang kondisinya seringkali berjarak, sama sekali berjarak dalam segala dimensi. Ini saya mungkin hanya untuk merangsang untuk kita dialog, termasuk misalnya ini saya sendiri juga gitu. Tadi malam saya mungkin ngobrol sama Pak Ari juga, sewaktu ilmu kita makin tinggi, gelar kita makin tinggi, kita tinggalkan dunia praktis itu. Mungkin bisa dipahami ya. Tapi ini menjadi mitos ya. Sama ada dokter bedah, profesor dokter bedah, saya tahu. Kalau saya untuk jahit udah nggak bisa, itu biarlah dokter-dokter yang biasa. Kalau saya udah profesor, wilayah saya wacana. Tapi kalau bedah lalu ngejahit-jahit itu biarinlah profesor-profesor yang bukan profesor, itu wilayah apa namanya perawat atau apa gitu. Kenapa? Karena ya ini kan gitu. Jadi kadang-kadang eksklusivitas teoretis itu menjadi tidak nemplok secara apa namanya langsung, tapi semacam ada keberjarakan. Ini barusan di sana, keberjarakan di kampus juga gitu. Seringkali tadi akibat kita masih gagap sebenarnya informasi apa yang kita butuhkan. Di situ kejadiannya misalnya gini, ada ilmu-ilmu yang sebetulnya nggak perlu, tapi kita terapkan misalnya. Nah ini saringan tadi pertanyaan intinya, ada informasi 500 tahun yang untuk dicari, diaplikasikan dan dipahami oleh mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir musik secara dewasa, artinya mampu mengalami menghadapi dunianya, interaksi, lalu memecahkan masalah setingkat atau sejenis. Nah ini padahal informasi itu begitu rumit dan memang harus dibicarakan secara spesifik. Saya mau ambil contoh sederhana. Sampai sekarang belum ada istilah terminologi terminologi musik, tidak ada kritisi mengenai masalah itu. Kata mayor misalnya, tulisannya apa ya? Mayor pakai Y kan, minor pakai I, augmented pakai apa?
bahasa Inggris, diminished, bacanya diminished, konsistensi bacanya aja nggak benar. Ada minor natural, minor harmonis, minor melodis. Minor natural kita sebut sebagai minor apa ya bahasa Indonesianya? Natural seharusnya minor alami, tapi ini kadang-kadang apa disebut apa? Minor asal apa ya? Minor asal itu minor apa ya? Saya malah lupa ya. Minor asli apa ya? Tapi natural sebenarnya, ini ambil contoh sederhana. Ada kalau dikupas lebih jauh masih ada. Terminologi belum pernah ada kongres, sedangkan bahasa Indonesia itu kan tahun 72 atau 74 kita ada kongresnya itu ya, EYD itu. Kenapa berpikir gini? Karena kebetulan musik itu secara tradisi, musik diatonis sudah berkembang dari zaman-zaman Renaissance ini, eksklusivitas terminologi dalam terminologinya. Karena kebetulan memang perkembangan waktu itu membutuhkan dialog bahasa yang sama untuk ekspresi, untuk ini. Seni lain tidak serumit musik, tapi di sini kita abaikan. Kenapa? Semua juga seni lah, biarin aja gitu. Nanti kalau kita ini juga nanti seni lain minta kan gitu. Jadi apa masalahnya kira-kira di situ ini. Oke, saya kira kita stop dulu di situ dari Mas Royke. Ini kesempatan kita untuk interaktif sekaligus mengklarifikasi apa yang mungkin masih membingungkan. Tapi pada intinya kita bicara tentang dua hal yang seperti dikatakan Mas Royke tadi, antara kompetensi dan kearifan lokal. Sedikit saya ekspresikan juga ini Mas Royke yang seharusnya kita punya, terutama untuk kita di Aceh ini. Tradisi belajar atau tradisi ilmu pengetahuan itu sebenarnya milik kita. Ya, Anda bisa tahu Hamzah Fansuri, Syah Kuala Araniri. Kita punya tradisi, mungkin di Nuruddin Araniri, juga di Minangkabau terutama itu, termasuk di Sumatera Barat juga tradisi belajar kita tuh tinggi. Cuman apakah masih bisa kita jaga itu apa istilahnya tadi, bukan momentum itu yang kedua ya, turunan kerinduan antara antiquarian. Silakan saya persilakan, mungkin saya nggak mau ke kesimpulan, tapi mungkin saya persilakan terbuka saja, tapi tetap kita bicara masalah bagaimana kita kembangkan kompetensi baik penyaji, pencipta, pendidik, pengelola ataupun peneliti. Mungkin saya minta waktu 54 detik. Ya. Minta waktu sebentar maksudnya apa? Ada yang penting untuk kita, bahwa kita butuh identitas pasti. Waktu kita, tadi saya sama Pak Hasan, Pak Royke aslinya mana? Oh saya Manado Pak, kan gitu. Kalau Gatung bukan Manado, kan gitu ya. Saya lahir besar di Sunda, misalnya gitu, kan kira-kira gitu. Keluar negeri gitu, you are Filipin, no, orang Indonesia, kan gitu. Selalu saya disangkanya orang Filipin, kan gitu. Pokoknya pasti orang nanya dari mana, kan gitu pasti. Kita butuh identitas, tapi kita juga menghadapi kekinian sekarang. Kekinian yang selalu dinamis bergerak, ini kan keniscayaan, kemutlakan hidup. Ada yang kita bawa dari sana, ada yang kita dapat sini, dan kita dipengaruhi dari luar, di mana saat kita mempengaruhi luar, itulah kekinian kita. Nah, kekinian, saya ingin buka satu wacana yang mulai awal abad 20 ini menjadi krusial, yaitu budaya populer. Budaya populer ini krusial menurut saya untuk kehidupan kita dan menjadi tantangan. Selain tantangan membawa masa lalu menjadi identitas. Karena kenapa budaya populer tantangan? Jadi
budaya populer tuh intinya gini apa? Sederhananya budaya populer ini nanti mengikut sertakan masalah kapitalis, masalah industrial yang lari-larinya nanti kita satu tingkat budaya populer itu menawarkan apa? Ketidakseriusan hidup. Ini menurut saya mengejek seriusan. Kita dibuat menjadi selera sama semua, karena industri kan gitu. Budaya populer membuat kita cepat bosan. Kenapa? Karena ada tumpangan industri dan kita tidak suka merenung, tidak serius. Kenapa? Populer itu lebih pada seni-seni atau bukan seni, kehidupan yang mudah dicerna, tidak usah berpikir berat-berat. Kita sudah lihat di TV misalnya kalau orang pakai belangkon misalnya, di sinetron-sinetron pasti orang itu kuno, orang itu kampungan. Saya lihat itu ada masuk comberan, dikejar anjing apa gitu kan, pokoknya konyol apa. Ya ini ya oke pakai belangkon gitu loh. Kenapa dia nggak pakai jas ngomong gitu kan gitu? Kenapa harus pakai belangkon, pakai jaring gitu? Apa selalu ada kata serius nih, nanti dulu. Itu kok sebetulnya bahasanya metanarasi dari mengejek keseriusan loh. Ini gampangan, ini bisa panjang lagi, tapi